Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur, marilah kita persembahkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya. Hingga pada kesempatan ini hadirin, kita bisa melangkahkan dan mengayunkan tangan kita untuk berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam mari pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Yang terhormat Tuan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mantap. Hari ini pembangunan karakter harus dilakukan kembali. Nilai-nilai kejujuran sudah semakin hilang dari berbagai komponen bangsa di negeri ini. Kesombongan, keserakahan, kezoliman justru menguasai dan sangat mewarnai kehidupan kita sekarang ini. Kita tidak tahu hadirin dari mana faktor awal terjadinya degradasi akhlak umat manusia saat ini. Namun hadirin, kita bisa melihat dari satu sisi kehidupan, yaitu keluarga. Rumus sederhananya adalah keluarga punya peran penting untuk menanamkan nilai-nilai moral atau karakter mulia bagi semua unsur yang ada di dalamnya. Artinya hadirin, rusaknya tatanan moral dan pergeseran karakter di negeri yang kita cintai saat ini akibat rusaknya juga tatanan keluarga. Untuk itu, peran keluarga untuk pembentukan karakter anak bangsa harus dimaksimalkan kembali. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran menjelaskan, keluarga adalah jiwa dan tulang punggungnya suatu negara. Kesejahteraan lahir dan batin yang dialaminya adalah cerminan dari situasi keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat di negara itu sendiri. Kalau dalam literatur keagamaan dikenal ungkapan al-mar'ah imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Maka pada hakikatnya hadirin, tidaklah meleset bila dikatakan bahwa al-usra imadul bilad, biha tahya wa biha tamu. Keluarga adalah tiang negara. Dengan keluargalah negara akan bangkit, dan dengan keluarga pula negara bisa hancur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hal inilah yang menarik perhatian kami untuk membahasnya melalui judul syarahan keluarga dan pembentukan karakter anak bangsa. Sebagai ayat pokok yang menjelaskan permasalahan ini adalah Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Sebagaimana yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini. Allah. إليها وجعل بينها
dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya untukmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Imam Ibnu Katsir juz ketiga halaman 1433 ditegaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan kaum wanita dari jenis laki-laki sebagai pasangan hidup supaya cenderung merasakan ketentraman, yaitu agar tercipta keserasian di antara mereka. Karena seandainya diciptakan pasangan bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka di antara tanda-tanda rahmatnya hadirin ialah Dia menciptakan kalian semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu, sehingga timbullah rasa kasih dan sayang, cinta dan senang, agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan berketurunan pun tetap berkesinambungan. Secara khusus pada ayat tersebut terdapat kata-kata mawaddah warahmah. Hadirin, apakah yang dimaksud dengan kata mawaddah warahmah pada ayat tersebut? Menurut Ibrahim Al-Biqai yang dikutip oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mawaddah warahmah ialah cinta peles yang tidak dihinggapi oleh keburukan dunia dan akhirat. Sementara menurut Ibnu Abbas dalam kitabnya Tanwirul Mikbas yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mawaddah ialah cinta seorang suami terhadap istrinya, sementara rahmah ialah kasih sayang suami karena takut menimpa keburukan terhadap dirinya. Dengan demikian hadirin, di antara sepasang suami dan istri harus benar-benar saling melengkapi dan saling mengingatkan jika di antara salah satunya berbuat kealpaan, dan saling memahami antara kelebihan dan kekurangan. Kondisi keluarga seperti inilah hadirin yang akan melahirkan karakter mulia bagi anak-anak yang terlahir dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Orang tua yang menjalankan keluarganya dengan iman, kasih dan sayang akan menciptakan syurga dalam keluarganya. Inilah yang dijelaskan Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku. Dari keluarga seperti inilah akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang berkarakter mulia. Kelak anak-anak itu akan menjadi profesor yang jujur, teknokrat yang amanah, politisi yang bijaksana. Dan sebaliknya hadirin, tidak akan lahir profesor yang bermental koruptor, teknokrat yang berakhlaknya bejat, dan politisi yang bermental keji. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun, apakah potret kehidupan rumah tangga zaman sekarang ini sudah sesuai dengan konsep ideal ayat tadi? Kita tidak bisa menutup mata dan telinga kita dari berbagai macam kasus demi kasus akibat dari kehancuran moral yang berangkat dari kesenjangan keluarga. Kita saksikan lewat media massa ataupun elektronik lainnya berita anak yang membunuh kedua orang tuanya sendiri, ada ayah yang memperkosa anak kandungnya, dan ada juga ibu kandungnya yang menjual anak gadisnya kepada mucikar. Bukan itu saja, akan lahir keluarga-keluarga liberal dan sekuler yang bebas dari aturan dan norma-norma agama. Ada juga keluarga bilateral dan multilateral dengan kesibukannya masing-masing. Ayah pergi ke kantor, ibu pergi ke arisan, dan anak dibiarkan mau pergi kemana. Ada yang ke diskotik, ke bioskop, dan ada yang ugal-ugalan. Akhirnya lahirlah keluarga gato-gato.
di mana bercampur aduknya antara ajaran agama, kepercayaan, dan gaya hidup. padahal seorang ibu mempunyai tanggung jawab moral terhadap pendidikan anak-anaknya. Terlebih seorang ayah hadir sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Kondisi seperti inilah yang sangat memprihatinkan kita. Jika kita biarkan terus-menerus, maka negara ini akan hancur lebur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita optimalkan kembali peran keluarga dalam pembentukan karakter anak bangsa sekarang ini. Mari kita tanamkan sejak dini dari keluarga kita masing-masing tentang pentingnya nilai-nilai luhur, kebaikan anak-anak kita sebagai generasi penerus di masa mendatang. Marilah kita renungkan apa yang telah dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim, sebagaimana diabadikan dalam Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun Iya. Mantap. wa wassayna al-insana Terus. hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إلي المصير. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada-Mu dan kepada kedua orang tua, dan hanya kepada-Kulah kembali. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Wadi Muhammad Mahmud Hijazi juz 21 halaman ke-46 disebutkan, ia adalah Luqmanul Hakim. Ia telah berwasiat kepada anak-anaknya. Maka dengarkan dan renungkanlah
apa yang telah dikatakan olehnya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari ciptaannya, karena syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam Al-Misbah volume ke-11 halaman 127 menambahkan bahwa larangan itu sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dari keesaan Allah. Bahwa bentuk pesannya, bahwa redaksi pesannya berbentuk larangan. Jangan menyekutukan Allah, untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Sebagaimana kaidah at-takhliyah muqaddimun ala at-tahliyah. Menyingkirkan keburukan lebih utama daripada menyandang perhiasan. Sehingga hal pertama yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita adalah nilai-nilai ketauhidan. Ini merupakan benteng utama diri dalam mengembangkan karakter mulia. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang sungguh kuat tauhidnya, sehingga apapun yang ditawarkan kepadanya, baik itu harta, tahta, atau wanita, tidak menggoyahkan keistiqomahannya di jalan Allah. Bandingkan dengan para pemimpin kita saat ini. Banyak yang silau karena harta, terjerumus godaan dan bujuk rayu para wanita, serta menghalalkan berbagai macam cara demi mendapatkan kekuasaan dan tahta. Kenapa ini bisa terjadi, hadirin? Jawabannya karena lemahnya tauhid. Ia tidak yakin dengan kekuasaan Allah, kekayaan Allah, dan maha perkasanya Allah. Dengan demikian, orang tua harus membekali kepada anak-anaknya sejak dini nilai-nilai ketauhidan sebagai pondasi karakter mulia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari paparan di atas, ialah nilai-nilai utama yang harus ditanamkan dari sebuah keluarga agar lahir karakter mulia, ialah tauhid yang kokoh dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak dapat dipungkiri, hadirin, orang yang dekat dengan Allah dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya akan selalu menebarkan nilai-nilai kehidupan dalam hidupnya. Sebuah keluarga yang ideal, hadirin, di dalamnya diajarkan nilai-nilai tauhid dan penanaman nilai-nilai moral seperti berbuat baik kepada kedua orang tua, mendirikan solat, amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar terhadap ujian Allah, tidak menyombongkan diri dan membanggakan diri, berjalan dengan kesederhanaan dan lain sebagainya. Pesan-pesan ini sangatlah bermanfaat. Pesan ini dikisahkan oleh Allah melalui Luqmanul Hakim agar diteladani dan diikuti oleh manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini kita jangan mencontoh keluarga selebritis yang problem rumah tangganya menjadi komoditas media televisi dan media lainnya. Gonta-ganti pasangan sudah dianggap biasa. Selingkuh sudah menjadi solusi problem di rumah tangga. Kawin cerai bukan menjadi aib. Kondisi seperti inilah yang merusak negeri kita saat ini. Oleh karena itu, marilah kita bangun keluarga kita dengan iman, kasih dan sayang, sehingga akan terpancang dengan kuat pondasi karakter mulia dalam diri generasi-generasi muda sebagai calon pemimpin di masa mendatang. Hadirin, demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas kesalahan dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.